Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bertemu pada video pembelajaran kita yang selanjutnya. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai bab 3, yaitu klasifikasi materi. Benda-benda yang ada di sekitar kita semuanya, baik itu udara, besi, kayu, kursi, dan lain-lain sebagainya, semua benda mati yang ada di sekitar kita, di dalamnya terdapat yang namanya materi. Nah, di bab ini kita pelajari mengenai klasifikasi materi, pengelompokan materi. Kita kelompokkan materi-materi tadi. Langsung saja. Nah, materi, apa sih itu sebenarnya materi? Nah, ternyata materi itu adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Jadi materi yang ada di benda yang tadi Bapak sebut seperti udara, kemudian batu, besi, dan lain sebagainya, semuanya mempunyai massa. Di dalamnya ada materi yang mempunyai massa dan menempati sebuah ruang. Jadi ini adalah pengertian dari materi. Nah, materi itu sendiri berdasarkan wujudnya, dia terbagi atas 3 jenis. Zat padat, zat cair, dan zat gas. Jadi materi itu lebih mudah kita sebut benda ataupun zat ya dalam bahasa kita. Jadi materi atau benda atau zat itu sama. Jadi materi berdasarkan wujudnya terbagi atas 3, zat padat, zat cair, dan zat gas. Untuk zat padat ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama adalah bentuk dan volumenya tetap. Ya, jadi semua zat padat bentuk dan volumenya pasti tetap. Kemudian jarak antar partikelnya sangat rapat. Apa itu partikel? Nanti kita lihat. Kemudian partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Jadi kalau misalnya dalam suatu zat padat, kita lihat dalam mikroskop, ternyata di dalam zat padat itu ada yang namanya partikel. Bukan hanya zat padat, semua zat jika kita lihat menggunakan mikroskop, di dalamnya ada yang namanya partikel. Nah, untuk zat padat, jarak antar partikelnya sangat rapat. Kita lihat yang warna biru bulat ini kita ibaratkan sebagai partikelnya, jadi jaraknya ini sangat rapat. Sehingga apa? Sehingga ketika dia rapat, maka dia tidak dapat bergerak bebas. Karena ruangnya sangat sempit, partikelnya banyak, jaraknya padat, maka dia sulit untuk bergerak. Sehingga jika partikelnya tidak dapat bergerak bebas, maka bentuknya dan volumenya akan selalu tetap. Contohnya seperti besi, kayu, seng, aluminium. Nah, semuanya itu zat padat. Mereka bentuknya tidak akan berubah dan volumenya akan tetap karena partikelnya tadi. Kemudian untuk zat cair, ciri-cirinya yang pertama adalah bentuknya dapat berubah dan volumenya tetap. Kemudian jarak antar partikelnya renggang, partikelnya bergerak namun terbatas. Nah, kita lihat di sini. Di sini adalah partikel dari zat cair. Kita lihat. Nah, bandingkan dengan yang zat padat tadi. Zat padat jaraknya sangat rapat, tetapi pada zat cair jaraknya agak renggang. Jadi ada beberapa celah, ada beberapa space di sini di partikelnya, sehingga partikelnya dapat bergerak tapi terbatas. Nah, ini misalnya dapat bergerak ke bawah, ke samping, tapi tidak dapat bergerak diagonal. Berarti bergerak terbatas. Nah, karena partikelnya bergerak, maka bentuknya juga dapat berubah. Jadi zat cair, contohnya air, minyak, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita letakkan di tempat yang bentuknya bulat, maka bentuknya berubah menjadi bulat. Kalau kita misal letakkan air di bentuk gelas yang panjang, maka dia bentuknya juga akan panjang. Jadi bentuk dari zat cair berubah. Untuk zat gas, ciri-cirinya adalah bentuk dan volumenya berubah. Jadi bentuk maupun volume dari zat gas pasti berubah. Kemudian di gas, jarak antar partikelnya sangat renggang sehingga partikelnya dapat bergerak bebas. Jadi kalau kita lihat lagi partikel dari gas di sini sangat renggang, jaraknya sangat renggang sehingga ada beberapa tempat untuk partikelnya dapat bergerak dan bergeraknya sangat bebas.
Karena gerakan dari partikelnya sangat bebas, maka bentuk maupun volumenya pasti akan berubah-ubah, gas. Jadi misalnya kita bernapas di sini, udaranya bentuknya lingkaran. Nah, 1 detik kemudian bentuknya bisa berubah petak ataupun berubah persegi panjang. Jadi seperti itu zat gas. Nah, benda yang ada di bumi yang mudah kita amati dalam bentuk padat, cair, dan gasnya adalah air. Air dalam bentuk padat, jika kita bekukan maka dia akan menjadi es batu. Nah, ini adalah air dalam bentuk padat. Kemudian dalam suhu yang biasa normal, air dalam bentuk cair, dalam wujud cair. Dan yang terakhir, jika kita panaskan, air akan berubah bentuk menjadi gas. Jadi contohnya adalah air. Oke, kita lanjut. Nah, jika tadi kita membahas mengenai materi berdasarkan wujudnya, jenis-jenis materi berdasarkan wujudnya, pada kali ini kita membahas mengenai jenis-jenis materi berdasarkan komposisinya. Komposisinya itu artinya adalah penyusunnya. Ya. Materi terbagi atas 2, zat tunggal dan campuran berdasarkan komposisinya. Untuk zat tunggal ada 2, unsur dan senyawa. Untuk campuran ada 2, heterogen dan homogen. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas zat tunggal yaitu unsur serta senyawa. Unsur. Nah, apa itu unsur? Unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Jadi unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi. Jadi tidak dapat dikecilkan lagi unsur itu. Tetapi jika kita punya sebuah unsur, Bapak ambil contoh oksigen yang sering kita hirup. Nah, oksigen itu merupakan unsur. Nah, jika kita punya alat, oksigen itu akan kita belah semakin kecil, lama-lama menjadi kecil, dia akan tetap menjadi oksigen, namun bentuknya menjadi bagian paling kecil dari unsur, yaitu atom. Jadi kalau dilihat seperti ini adalah atom dari oksigen. Nah, jadi kalau kita belah, ternyata dia tetap menjadi oksigen, namun bentuknya saja, yaitu bentuk yang paling kecil dari unsur, yaitu oksigen. Sehingga unsur dapat dikatakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, contoh unsur apa saja? Banyak sekali contoh unsur di bumi ini. Ada beberapa macam, kira-kira sekitar 100 lebih, kalau tidak salah Bapak, 100 lebih unsur yang ada di bumi ini. Nah, salah satunya tadi Bapak sebut oksigen, lambangnya adalah O. Nah, dalam memberikan lambang itu biasanya dimasukkan 1 huruf di depannya, misal karbon. Karbon bahasa Inggrisnya carbon, berarti lambangnya C. Oksigen depannya O, berarti O lambangnya. Boron depannya B, berarti B. Nah, brom, gimana dengan brom? Apakah dia masuk B? Tidak, kalau dia lambangnya B, maka dia boron. Berarti kalau brom, ambil huruf keduanya R, berarti BR, B besar, R kecil. Nah, kalau dia 2 huruf, huruf pertamanya besar, huruf keduanya kecil, berarti dia 1 unsur. Walaupun lambangnya 2 huruf. Berarti unsur ada yang lambangnya 2 huruf dan 1 huruf. Jadi yang 2 huruf itu 1 yang besar, 1 kecil. Nah, unsur juga terbagi menjadi 3 macam, unsur logam, unsur semi logam, dan unsur non logam. Silahkan cari sendiri di bukunya ataupun di Google apa itu unsur logam, unsur semi logam, dan unsur non logam. Oke, setelah kita membahas mengenai unsur, kita akan membahas mengenai senyawa. Apa itu sebenarnya senyawa? Senyawa sebenarnya adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi beberapa unsur melalui proses kimia biasa. Nah, jadi perbedaan antara senyawa dan unsur itu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi beberapa unsur. Jadi dalam bahasa lain, supaya kalian lebih mudah memahaminya,
Senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur. Jadi ada banyak unsur nanti bergabung membentuk yang namanya senyawa. Jadi kalau kita bandingkan antara unsur dengan senyawa, maka yang lebih besar adalah senyawa. Karena senyawa terbentuk dari beberapa unsur, bisa 2 ataupun 3 unsur baru membentuk senyawa. Contoh dari contoh dari senyawa dalam kehidupan sehari-hari adalah air. Air lambangnya H2O. Kita lihat tadi lambang dari unsur, ya kan? H besar, O besar. O berarti ini ada 2 unsur, satu unsur H, satu unsur O, satu unsur hidrogen namanya, satu unsur oksigen. Nah, berarti di air ada 2 unsur yang membentuknya. Kemudian contoh lain adalah garam dapur. Nah, garam dapur nih kita lihat NaCl. Ingat, NaCl. Ini ada 2 unsur, bukan 4 unsur ya. Walaupun hurufnya ada 4, tapi ini terdiri dari 2 unsur. Kenapa? Karena N besar A kecil berarti ini satu unsur. Ya kan, yang di belakang tadi N besar dan A kecil berarti ini satu unsur. C besar L kecil berarti ini juga satu unsur. Contoh lain, pupuk juga merupakan senyawa, soda kue, pembersih lantai, gula, karbon dioksida maupun cuka makanan. Jadi tidak ada yang di senyawa lambangnya cuma satu huruf, pasti lebih dari satu huruf. Nah, untuk lebih memahaminya kita lihat. Ini tadi kita lihat ada atom dari oksigen. Atom dari oksigen bergabung dengan atom dari hidrogen atau H membentuk yang namanya molekul. Nah, ini namanya molekul ya. Molekul. Kalau dia sudah bergabung ini namanya molekul. Tapi kalau dia sendirian ini namanya unsur. Sorry, bukan unsur. Ini namanya atom. Nah, atom nanti membentuk unsur. Nah, kemudian bergabung membentuk molekul. Nah, molekul ini nanti membentuk yang namanya senyawa. Jadi molekul membentuk senyawa. Atom membentuk unsur. Jadi oksigen tadi bergabung dengan hidrogen sehingga berubah menjadi senyawa. Tadi Bapak bilang senyawa itu gabungan dari beberapa unsur. Benar, karena di sini ada satu unsur oksigen dan 2 unsur hidrogen. Nah, baik, untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian, silakan kerjakan tugas ini dengan memberi centang. Misal gula. Gula itu apa? Unsur atau senyawa? Kalau misalnya unsur, silakan diberi centang pada unsur. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.